semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin wingko babat loyang yang lembut, kenyal, dan enak banget. Bikinnya mudah, cuman diaduk-aduk aja. Pertama, siapkan kelapa parut, ambil bagian putihnya aja. Lalu kelapanya ini kita masak selama 20 menit atau sampai kelapanya ini matang. Setelah 20 menit angkat dan tunggu hingga dingin. Kemudian siapkan 180 ml air kelapa. Masak hingga mendidih, setelah mendidih angkat dan tunggu dingin. Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu masukkan 150-170 ml air kelapa yang sudah direbus tadi. Kemudian aduk sampai gula pasirnya larut. Setelah gula pasir larut, masukkan 300 gram tepung ketan, masukkan juga kelapa parutnya, lalu kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Untuk air kelapanya disesuaikan aja ya, karena menyesuaikan kelembapan tepung dan kelembapan kelapa. Jika sudah tercampur, tambahkan 30 gram margarin cair, tapi ini opsional ya, kalau nggak mau pakai bisa di skip aja. Lalu aduk kembali sampai tercampur merata. Jika sudah tercampur rata, siapkan loyang, aku pakai ukuran 20 x 20. Kemudian olesi dengan minyak goreng. Jika sudah, alasi dengan daun pisang dan olesi kembali dengan minyak goreng. Setelah loyangnya sudah siap, lalu kita tuang adonannya ke dalam loyang. Lanjut, ini adonannya kita ratakan. Setelah itu, masukkan adonannya ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Lalu kukus kurang lebih 30 menit dan tutup kukusan, dialasi kain supaya uap air tidak menetes ke dalam adonan. Nah, ini wingkonya sudah setengah matang ya. Selanjutnya keluarkan dari kukusan. Dan ini aku udah siapin 2 butir kuning telur. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, dan aku juga tambahkan 2 tetes pewarna orange, tapi maaf nggak ke video ya. Kemudian oleskan ke atas wingko tadi, kita oles secara merata ya. Jika sudah, kemudian masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan selama 10 menit. Kemudian panggang wingkonya selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit ini sudah kecoklatan, lalu keluarkan sebentar. Dan keluarkan dari loyang. Ini kita ambil alas daunnya. Kemudian kita oles bagian bawahnya dengan sisa telur tadi secara merata, bagian pinggirnya juga. Jika sudah, lalu panggang kembali selama 20 menit atau sampai olesannya matang dan kecoklatan. Setelah 20 menit kita panggang yang kedua, ini wingkonya sudah benar-benar matang ya. Angkat dan tunggu agak dingin. Dan hasilnya cantik banget ya. Lalu potong sesuai selera. Dan kalau menurutku wingko yang ini teksturnya lebih lembut ya, karena ada penambahan telur dan margarin. Beda sama yang ori, kalau yang ori itu tanpa telur dan pakai santan lebih gurih. Jadi sesuai selera ya, pilih yang pakai telur dan margarin atau yang ori pakai santan. Kalian jangan lupa coba resep ini di rumah ya. Kali ini kita akan mengolah ketan menjadi makanan tradisional yang enak. Rasanya legit, gurih, dan pulen. Siapkan beras ketan, ini sebanyak 400 gram. Siram dengan air mendidih secukupnya. Aduk sampai tercampur dan diamkan selama 10 menit. Sambil nunggu 10 menit, siapkan 350 ml santan. Tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Kemudian aduk sampai tercampur.
Nah, ini sisihkan dulu, lalu kita kembali ke beras ketan yang tadi. Sudah 10 menit dan ketannya sudah mengembang, lalu cuci bersih dan tiriskan. Kemudian ini akan aku masak menggunakan magicom. Lalu masukkan beras ketannya tadi, tambahkan santannya, aduk sampai tercampur dan ini dimasak seperti masak nasi biasa ya. Sambil nunggu ketan matang, kita bikin serundengnya. Siapkan kelapa parut, aku pakai sebanyak 250 gram. Untuk bumbunya 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 cm kencur, 2 cm kunyit, 6 buah cabai merah keriting, dan sedikit air, lalu haluskan sampai seperti ini. Jika sudah, panaskan minyak, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk supaya nggak gosong bawahnya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh micin. Kemudian aduk sampai tercampur dan masak sampai bumbu matang dan tanak. Setelah bumbu tanak, lalu tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Aduk sampai tercampur rata, lalu kita masak sampai gula pasirnya larut. Nah, setelah gula pasirnya larut seperti ini, lalu masukkan kelapa parut. Lalu kita aduk semua sampai tercampur rata. Nah, di sini saat proses memasak serundeng memang agak lama ya. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil aja sampai kelapanya ini kering. Aduk terus dan jangan ditinggal, nanti gosong. Nah, ini sudah kering, sudah cukup, sudah jadi ya untuk serundengnya. Angkat dan tempatkan di wadah. Nah, ini ketan kuningnya juga sudah matang. Aduk-aduk lalu tempatkan di wadah. Nah, sekarang ketannya ini akan aku bungkus dengan daun pisang ya. Sebelumnya sudah dilayukan di atas kompor. Ambil 1 lembar daun pisang dan beri lembar yang kecil juga. Dan isi 1 sampai 1,5 sendok makan ketan. Beri topping serundeng di atasnya. Lalu bungkus. Untuk cara bungkusnya bisa lihat di video ya. Jika sudah, lalu sematkan tusuk gigi untuk mengunci. Dan supaya lebih rapi, gunting sisa daun seperti ini. Lakukan sampai selesai. Untuk satu resep ini bisa jadi 11 buah ya, dan untuk serundengnya masih tersisa banyak. Ini namanya ketan kuning serundeng. Untuk ketahanannya bisa 2 hari di suhu ruang. Bikinnya praktis dan juga gampang. Cocok untuk cemilan pagi atau untuk ide jualan. Cocok juga untuk suguhan tamu ya. Kalian jangan lupa coba resep ini di rumah ya. Rasanya enak, legit, dan gurih. Kali ini aku mau bikin ketan serundeng. Yuk bikin sama-sama. Pertama, siapkan 400 gram beras ketan. Ini sudah direndam selama 1 jam. Kemudian kukus ketan selama 25 menit. Dan kukusannya aku alasi daun pisang supaya nggak lengket ya. Juga airnya sudah mendidih. Setelah 25 menit, buka tutup kukusan lalu angkat. Dan ini belum matang ya, masih setengah matang. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 200 ml santan. Tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu rebus sampai santan mendidih. Sambil diaduk supaya nggak pecah santan. Dan setelah mendidih angkat. Lalu siramkan ke ketan yang tadi. Dan aduk sampai tercampur. Lalu diamkan selama 10 menit sampai santan meresap ke dalam ketan ya. Setelah 10 menit santannya sudah meresap, lalu ini kita kukus kembali. Kukus kembali menggunakan api sedang aja selama 25 menit. Setelah 25 menit ini sudah matang, lalu angkat. Nah, ini kalau dialasi daun pisang jadi nggak lengket ya. Jika sudah, sisihkan dulu. Untuk bikin serundengnya, siapkan 250 gram kelapa parut. Untuk bumbunya, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 cm kencur, 2 cm kunyit, 6 buah cabai merah keriting,
dan sedikit air, lalu haluskan sampai seperti ini. Jika sudah, panaskan minyak, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk supaya nggak gosong bawahnya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh micin. Kemudian aduk sampai tercampur dan masak sampai bumbu matang dan tanak. Setelah bumbu tanak, lalu tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Aduk sampai tercampur rata, lalu kita masak sampai gula pasirnya larut. Nah, setelah gula pasirnya larut seperti ini, lalu masukkan kelapa parut. Lalu kita aduk semua sampai tercampur rata. Nah, di sini saat proses memasak serundeng memang agak lama ya. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil aja sampai kelapanya ini kering. Aduk terus dan jangan ditinggal, nanti gosong. Nah, ini sudah kering, sudah cukup, sudah jadi ya untuk serundengnya. Lanjut, di sini aku mau cetak, aku menggunakan mangkok sambal seperti ini. Lalu isi serundengnya lebih dulu sebanyak 1 sendok makan. Kemudian ketannya sambil ditekan ya supaya padat. Jika sudah padat seperti ini, lalu sajikan di piring. Dan lakukan sampai selesai. Selain dicetak seperti ini, bisa juga dibentuk bulat dengan cara dikepal-kepal ya, kalau nggak ada cetakan. Ketan serundeng ini enak banget, legit, gurih, dipadu dengan serundeng yang ada sedikit manis, cocok banget. Cocok untuk sarapan, suguhan tamu, atau sekedar untuk teman ngopi atau ngeteh. Kalian jangan lupa coba resep ini di rumah ya. Kali ini aku bikin olahan ketan, dibikin enak banget. Yuk buat sama-sama. Pertama, siapkan 400 gram beras ketan. Ini sudah direndam selama 1 jam. Kemudian kukus ketan selama 25 menit. Dan kukusannya aku alasi daun pisang supaya nggak lengket ya. Juga airnya sudah mendidih. Setelah 25 menit, buka tutup kukusan lalu angkat. Dan ini belum matang ya, masih setengah matang. Kemudian siapkan panci, masukkan 100 gram gula pasir, tambahkan 1 sendok teh garam, 200 ml santan, dan setengah sendok teh pasta pandan. Lalu ini dimasak sampai mendidih dan gula larut. Dan setelah mendidih, angkat, lalu tuang ke ketan yang tadi. Lalu aduk sampai tercampur. Lalu ini didiamkan selama 10 menit sampai santannya meresap ke dalam ketan. Nah, ini sudah 10 menit, lalu ini dikukus kembali. Kukus menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya. Dan kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, buka tutup kukusan, ini sudah matang lalu angkat. Dan sisihkan dulu. Sekarang siapkan 100 gram kelapa parut, tambahkan 1/4 sendok teh garam, aduk sampai tercampur. Kemudian supaya nggak cepat basi, ini dikukus ya. Kukus selama 10 menit. Nah, ini ketannya dan juga kelapa parutnya. Jika sudah, ini lalu dicetak. Aku menggunakan cetakan kue talam. Untuk kelapanya ini aku taruh di setiap lapisnya. Kalau kelapanya mau dicampur jadi satu sama ketannya, itu bisa banget. Tapi aku lebih suka yang seperti ini. Dan hasilnya tentunya lebih cantik. Ini cocok banget ya kalau untuk ide jualan. Dan lakukan sampai selesai. Satu resep ini jadi 20 pieces ya. Dan ini aku mau cobain. Ketan salak ini beneran enak banget. Rasanya legit, gurih, dan manisnya juga pas. Cocok juga untuk sarapan pagi ya. Kalian jangan lupa coba resep ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video Mama Emput selanjutnya.